Nah, untuk di buku besar kita bisa tambahkan dulu lagi sheet yang baru, lalu kita ubah namanya menjadi buku besar. Lalu kita bisa ubah dulu font yang diinginkan, ukuran font. Dan di kolom A seperti biasa kita perkecil saja, dan kita mulai dari B2 dengan membuat judul buku besar. Nah, lanjut kita blok dari B2 hingga G2, lalu kita merger dan kita pilih latar kolomnya itu bisa kita sesuaikan saja yang diinginkan, lalu warna font dan kita bold. Lalu kita atur untuk besar-besar kolomnya sesuai yang diinginkan juga. Nah, lalu kita buat di kolom B4 kita ketik akun, di B5 tipe akun. Lalu kita blok dari B4 sampai C5 untuk membuat border. Kita pilih all border. Lalu kita blok dari C4 sampai D4, kita merger saja. Lalu kita border lagi. Lanjut di F4 kita ketik saldo awal, di F5 saldo akhir. Lalu kita pilih dari F4 hingga G5, kita blok untuk kita border. Kita pilih all border lagi. Nah, lanjut di B7 kita buat tanggal, lanjut sebelahnya nomor bukti, lalu keterangan, lalu debit, lalu kredit, lalu lanjut saldo. Nah, ini kita rapiin lagi ya. Bisa kita blok semuanya, kita rapiin ke tengah. Latar kolomnya kita pilih, warna font juga, dan kita bold untuk judul tabel. Lalu kita blok untuk membuat border dari B8 sampai G25, kita pilih all border. Nah, untuk di bagian C4 yang sudah di merger dengan D4 tadi, kita pilih data validation, lalu pilih allow list dengan source sama dengan bb_akun. Salah, source-nya itu sama dengan ju_debit. Nah, jadi di sini sudah terdapat data validation-nya yang dapat kita pilih. Bekas usaha, sewa ruko di muka, dan sebagainya. Lalu untuk C4 ini tadi bisa kita ubah lagi name box-nya dengan pilih formula name manager, lalu kita ubah namanya dengan bb_akun, lalu kita pilih reverse to-nya yang C4 tadi, lalu save, simpan. Nah, lalu lanjut kita kembali dulu ke sheet sebelumnya, yaitu jurnal umum. Di kolom I kita perkecil saja. Lalu kita lanjut di kolom J4, kita buat KB1, lanjut sebelahnya KB2, lalu di L kita buat KB3. Nah, lalu kita blok, kita rapihin. Setelah itu di kolom C bagian J5 kita masukkan formula atau rumus, yaitu dengan menggunakan fungsi sama dengan if. Lalu kita pilih C5 sama dengan tanda petik 2 kali, koma, tanda petik 2 kali lagi. Lalu kita pilih count if. Lalu
kita absolutkan bagian C5 lagi, lalu titik 2, kita pilih C5 lagi, koma, pilih lagi C5, lalu tutup kurung, dan C5 tutup kurung dan C5 tutup kurung lagi. Bentar. Nah, jadi di sini sudah ada rumus atau formulanya, tinggal kita copy saja bagian KB1 kolom J5, lalu kita paste dengan memblok di bawahnya, lanjut dari J6 sampai J21, lalu kita enter. Nah, lanjut di sini sudah terdapat rumusnya semua. Lalu kita border terlebih dahulu untuk KB1 sampai KB3 dari C5 hingga hingga L22. Nah, setelah kita border, kita buat lagi rumus yang baru untuk di KB2 dengan menggunakan fungsi sama dengan if. Lalu kita pilih OR. F, kita pilih F5 untuk di akun debit sama dengan BB akun tembok yang sudah kita buat, koma G5, kita pilih G5 akun kredit sama dengan BB akun tutup kurung, koma kita pilih 1, kita BB akun, koma 1, koma 0, lalu kita tutup kurung dan kita enter. Nah, di sini sudah muncul, berarti formulanya sudah bisa. Lalu kita copy saja di KB2 bagian kolom K5 dan kita paste dari K6 sampai ke K21. Dan rumusnya semua sudah ada. Nah, lanjut di KB3 itu kita masukkan lagi rumus atau formula yang baru, yaitu sama dengan kita menggunakan fungsi if lagi, lalu kita pilih K5 kolom yang sebelumnya lebih kecil dari sama dengan 0, koma tanda petik 2 kali, koma kalau kita pilih fungsi yang lain lagi yaitu count if. Lalu kita pilih K5 lagi dengan mengabsolutkannya, dan titik 2, pilih lagi K5, koma K5 lagi dan tutup kurung 2 kali, lalu kita enter. Nah, ini sudah ada juga, tinggal kita copy dari kita copy yang L5 itu bagian KB3 dan kita paste di L6 sampai L21. Nah, jadi dia sudah terlihat muncul angka-angka yang ada di KB3. Ini rumusnya sudah ada semua ya. Nah, jika sudah, kita balik lagi ke sheet buku besar. Lalu kita pilih di bagian tipe akun. Kita akan membuat formula atau rumus lagi dengan menggunakan fungsi yaitu sama dengan kita pilih if error, lalu kita pilih index, lalu AK underscore jenis, ini name box yang sudah kita buat, lalu koma, kita pilih lagi fungsinya itu match, lalu kita pilih C4 yang BB akun, yang akun tadi, koma kita pilih name box AK underscore KB, koma 0, tutup kurung 2 kali, koma tanda petik 2 kali, tutup kurung lagi, dan enter. Nah, jadi di sini sudah terdapat, jika akunnya kas usaha maka tipe akunnya yaitu kas. Nah, jika sudah, kita lanjut untuk di kita buat saja dulu. Nah, kita lanjut untuk di saldo awal, kita masukkan lagi formula atau rumusnya, yaitu sama dengan if, kita pilih index, lalu kita pilih name box yang sudah kita buat tadi, yaitu
J underscore SN, match. Lalu kita pilih C5 yang tipe akun tadi, kita pilih nembok lagi J underscore jenis, 0, tutup kurung 2 kali, lalu sama dengan tanda petik kita ketik debit, tanda petik lagi, kita pilih fungsi lagi yaitu indeks, lalu kita pilih namebox AK underscore debit. Nah, kita pilih fungsi match, kita pilih lagi yang bagian C4 yaitu akun atau BP akun, AK underscore KB, 0, tutup kurung lagi 2 kali, lalu kita kurang dengan fungsi indeks, kita pilih namebox AK underscore credit, match, kita pilih lagi C4, kita pilih namebox AK underscore KB, lalu 0, tutup kurung 2 kali, lalu kita pilih lagi formula indeks, lalu pilih AK underscore credit, pilih lagi match, lalu C4 lagi, AK underscore KB, 0, tutup kurung 2 kali, kurang, masukin formula yang sama lagi indeks, lalu AK underscore debit, match, lalu pilih C4, AK, kita pilih namebox AK underscore KB, 0, tutup kurung 2 kali, tutup kurung 3 kali, enter. Nah, ini sudah cocok rumusnya, sudah masuk. Lalu untuk saldo akhir kita buat lagi rumus atau formulanya, yaitu dengan fungsi sum dengan if, kita pilih indeks, lalu namebox J underscore SN, kita pilih fungsi match, C5, kita pilih tipe akun, J underscore jenis, 0, tutup kurung 0 sama dengan petik 2 debit, petik 2 lagi, lalu ini salah tadi, 0 diubah jadi tutup kurung lagi, lalu kita absolutkan G4, lalu tambah sum bagian kolom debit dari E8 sampai E30 dikurang sum bagian kolom kredit dari F8 sampai F30, tutup kurung, lalu dikurang sum ini sampai F25, tutup kurung, lalu G4 ditambah sum, lalu lanjut tambah sum, kita pilih dari, lalu lanjut G4 ditambah sum, kita pilih lagi F8 sampai F25 yaitu kolom kredit, dikurang sum bagian kolom debit dari E8 sampai E25, lalu tutup kurung 2 kali dan enter. Nah, jadi ini sudah masuk rumus atau formulanya. Lalu di bagian tanggal kita masukkan lagi rumus atau formulanya, yaitu if error index,
lalu JU underscore tanggal kita pilih, lalu kita masukkan lagi fungsi match, pilih fungsi row lagi, lalu H1, karena JU kita pilih JU tanggal. Nah, kita pastikan lagi, kita buat dulu yang bagian name box bagian KB, dari KB1 sampai KB3, yaitu yang pertama JU underscore KB1, lalu kita pilih dari J5 sampai J21, lanjut JU KB underscore JU underscore KB2, kita pilih, kita blok dari K5 sampai K21, lalu lanjut JU underscore KB3, kita pilih dari L5 sampai L21, save. Nah, di sini sudah ada name boxnya, jadi kita masukkan yang tadi lanjutan rumus di sheet buku besar bagian tanggal JU underscore KB3, 0, tutup kurung 2 kali, koma, tanda petik 2 kali, lalu tutup kurung lagi, dan enter. Nah, di sini kita rapiin dulu, dan di sini sudah masuk untuk formula di bagian tanggalnya. Tinggal kita copy dan kita paste sampai ke kolom 25. Nah, untuk di nomor bukti kita masukkan lagi formulanya, itu sama dengan if error, lalu pilih index, lalu kita masukkan name box JU underscore MB, koma, kita pilih formula match, lalu pilih lagi row, terus kita pilih yang I1, tutup kurung, lalu kita koma, kita pilih JU underscore KB lagi, koma, 0, tutup kurung 2 kali, koma, tanda petik 2 kali, tutup kurung lagi, dan enter. Nah, ini sudah muncul angkanya, tinggal kita copy paste saja. Kita lanjut saja dulu. Di bagian keterangan kita masukkan rumus atau formulanya, yaitu dengan fungsi sama dengan, kita masukkan if error index, pilih name box JU keterangan, koma, pilih fungsi match, lalu pilih row, lalu pilih H1, tutup kurung, koma, kita pilih name box JU underscore KB3, koma, 0, tutup kurung 2 kali, koma, tanda petik 2 kali, tutup kurung lagi, dan enter. Dan sini sudah muncul di bagian keterangan yang pada akun kas usaha yang pertama itu investasi keterangannya. Lalu di bagian kita copy paste untuk bagian formula nomor bukti yang C8 kita copy, lalu kita paste di bagian kolom 9 sampai 25. Dan sama untuk keterangan bagian D8 kita copy juga dan kita paste ke bawah. Nah, lanjut untuk di debit, kita masukkan formula atau rumus juga, yaitu sama dengan if error, lalu pilih if, lalu pilih index, lalu JU underscore debit, koma, match, lalu pilih row, pilih H1, koma, JU, kita pilih JU underscore KB3, koma, 0, tutup kurung 2 kali, sama dengan kita pilih name box yang sudah kita buat tadi, BB akun, koma, index lagi, lalu masuk name box JU underscore jumlah, koma, match, lalu kita masukkan row, H1 lagi, tutup kurung, koma, JU underscore KB3, koma, 0, tutup kurung 2 kali, koma, 0 lagi, tutup kurung
1 kali, koma, tanda petik 2 kali, lalu tutup kurung 1 kali dan enter. Dan di sini sudah muncul nominal untuk saldo debitnya berapa. Lalu kita copy dan kita paste ke bawah saja. Dan setelah itu kita lanjut untuk di bagian kolom kredit. Itu kita masukkan rumus sama dengan if error, pilih if, lalu index, lalu kita pilih namebox JU underscore credit, lalu pilih match, row, koma, i, tutup kurung, koma, JU underscore KB3, koma, 0, tutup kurung 2 kali, sama dengan BB akun, pilih BB akun, koma, kita pilih lagi fungsi index, JU, kita pilih JU underscore jumlah, koma, match, lalu pilih lagi row, lalu kita pilih i1, koma, tutup kurung, koma, JU underscore KB3, koma, 0, tutup kurung 2 kali, koma, 0 lagi, lalu tutup kurung lagi, koma, tanda petik 2 kali, lalu tutup kurung 1 kali, dan kita enter. Jika ada yang salah, tolong diperhatikan supaya dia bisa masuk format rumusnya. Dan di sini ada yang salah, yaitu tanda kurung yang 2 kali, kita hapus 1 aja. Nah, lalu tinggal kita enter. Nah, sudah ada juga nominalnya, tinggal kita copy paste. Bagian F8 kita copy dan kita paste ke bawah. Nah, sini sudah muncul nominal angkanya untuk bagian kolom saldo kredit. Nah, lalu kita lanjut untuk di bagian kolom saldo kita masukkan rumus sama dengan if, lalu B8 bagian tanggal sama dengan tanda petik 2 kali, koma, tanda petik 2 kali lagi, koma, masukkan formula if, lalu index, lalu kita pilih namebox J underscore SN, koma, match, lalu kita absolutkan bagian C5 atau tipe akun, lalu koma, kita pilih namebox J underscore jenis, koma, 0, tutup kurung 2 kali sama dengan tanda petik, lalu debit, tutup tanda petik, lalu koma, kita pilih G4 untuk saldo awal, lalu ditambah sum, kita absolutkan E4 E8 sampai E8 lagi, lalu tutup kurung, kita kurang dengan sum absolut F8 sampai F8, tutup kurung, koma, absolut G4, dan tambah sum absolut F8 lagi sampai F8 dikurang sum absolut E8 sampai E8 lagi dan tutup kurung 3 kali. Karena ada yang salah, kita lihat, kita perhatikan bagian mana yang salah. Nah, kita enterkan saja, lalu kita copy paste saldonya sampai ke bawah, sampai G25. Nah, karena tidak muncul, berarti di sini ada yang salah. Mungkin di bagian tanggalnya juga tidak muncul angka atau tanggalnya. Kita bisa perhatiin lagi, cek bagian mana yang salah. Nah, di sini ada yang salah di bagian tanggalnya. Kita perhatiin lagi. Sudah, perbaiki enter, dan kita copy saja bagian tanggal dari B8 sampai ke bawah bagian B25. Nah, di sini
tanggalnya sudah muncul dan di bagian saldo juga sudah muncul. Tapi di bagian kolom G12 itu saldonya value karena terdapat tanggalnya yang juga tidak tertera. Oleh karena itu kita bisa perbaiki lagi di bagian jurnal umum, bagian tanggalnya. Nah, kita perbaiki satu-satu tanggalnya. Kita bisa buat tidak perlu di merger, jadi kita buat satu-satu saja. Tanggalnya kita ubah dahulu supaya di bagian buku besar semua tertera tanggalnya. Nah, untuk di bagian saldo, debit, kredit, dan saldo akhir itu bisa kita ubah penomoran saldonya dengan simbol rupiah Indonesia dan desimalnya kita hapus saja menjadi 0. Nah, di sini sudah tertera dengan bagus. Saldonya sudah ada semua dan tanggalnya juga. Nah, sudah. Kita bisa cek terlebih dahulu di bagian lainnya, di akunnya, di bagian lain akun Kansusa, lalu sewa rukonya sudah tertera. Ini juga sama, saldo akhirnya 48. Persediaan barang juga sama, lalu perlengkapan toko, piutang usaha, lalu ada beban pokok dan sebagainya. Yang terakhir ada potongan penjualan. Nah, jika sudah semua, berarti buku besarnya sudah selesai dan kita bisa lanjut ke bagian neraca saldo setelah buku besar. Dan berikut videonya.